elektrikal semua nggak jalan. Nggak jalan. Ya. Nah, Rian mungkin bisa jelasin tentang itu. Di sini elektrikal sebenarnya sih kita gimana caranya membuat suatu sistem kelistrikan yang bisa digunakan untuk mensuplai sumber tenaga motor kita. Jadi kan sumber tenaga motor kita itu baterai. Dan untuk untuk mengumpulkan power semua yang ada di baterai itu, kita kan harus menyalurkan dari tenaga matahari. Di mana tenaga matahari itu ditangkap oleh solar panel, kemudian diteruskan menuju untuk penampung power tersebut di baterai. Nah, untuk dalam bidang elektrikal ini sebenarnya yang kita manfaatkan itu salah satunya jenis baterainya. Karena baterainya sendiri itu untuk beban sebesar motor ini itu perlu jenis tertentu, nggak bisa jenis baterai biasa aja gitu. Jadi kita di sini menggunakan jenis baterai lithium ion di mana dia bisa istilahnya untuk beban sebesar motor ini, baterai ini bisa mampu tahan bekerja gitu. Jadi makanya di sini kita menggunakan baterai lithium karena selain itu beban dari massa baterai itu sendiri juga ringan gitu. Makanya kita di sini menggunakan jenis baterai tersebut. Nah, untuk sistem kelistrikannya sendiri itu ada beberapa microcontroller yang digunakan untuk istilahnya mendapatkan sensor nih, hitungan berapa kecepatan kapal itu saat bergerak, berapa temperatur dari kondisi ruangan di kapal itu berapa. Nah, itu perlu microcontroller. Nah, itu paling yang ada di bidang elektrikal gambaran besarnya seperti itu untuk kerjanya. Nah, untuk mungkin untuk Danur bisa tambahkan. Tadi sebelumnya baterainya dapat dari luar juga berarti? Baterai ada, jadi baterai kita itu udah kerja sama kerjasama, tapi kita improve. Oh, di improve. Oke. Mungkin Danur bisa jelasin juga masalah baterai. Nah, iya tuh. Ya, kalau masalah baterai kan juga kita sistemnya juga dibuat seri paralel kan, buat dapetin dia sesuai dengan voltase yang diinginkan sama ampere yang diinginkan. Kita kan menggunakan sistem tipe 48 volt. Nah, jadi gimana caranya si baterai itu kita susun dapetin voltase yang diinginkan dan kita pack supaya si baterai tersebut tahan goncang di kapal tersebut pada saat jalan. Karena baterai lithium ini tadi selain masanya juga kecil, juga ada yang gampang rentan dia sebenarnya. Rentan gimana? Jadi kalau misalnya dia goyang dikit atau apa, dia kan butuh balance. Baterai tersebut butuh balance. Jadi di baterai sistem kita itu selain hanya baterai yang kita hubungkan, kita juga pakai baterai balancing atau yang sering disebut baterai management system. Nah, situ kita dari BMS itu kita bisa ngatur si baterai itu kapan dia harus charging, kapan dia discharging, atau kapan dia supply atau kapan dia harus berhenti mensupply. Terus juga elektrikal ini selain mengurusi kelistrikan, ngurusin kabel-kabel dan sumber daya lain, kita juga mementingkan keselamatan di dalam si kapal-kapal dalam kayak alat-alatnya tersebut. Kayak misalnya setiap komponen di kayak mesin, baterai, terus ada tadi motor controller, itu kan juga panas yang pasti. Nah, kita menggunakan sistem pendingin. Jadi salah satu electrical division itu kita juga ngasih sistem pendinginnya, coolingnya. Kita mikirin gimana tuh coolingnya. Ya, kita biasanya untuk saat ini kita menggunakan fan. Oh, ada fan-nya. Nah, jadi ada fan di tiap-tiap box yang ada. Oke, baterai kan ada baterai box, situ kita kasih fan, terus juga kita kasih ventilasi di kapal tersebut. Jadi ada di beberapa kompartemen kita bolongin buat dapetin dia fresh air-nya. Karena memang dibutuhkan kan sebagai pendingin. Jadi elektrikal ini bisa tambahkan juga jantungnya. Jantungnya ya. Bukan hanya kapal listrik, mobil listrik, sepeda listrik, semua ini sangat bergantung pada elektrikal. Jadi tadi disampaikan dari elektrikal, salah satu poin adalah baterai. Untuk bisa saat ini teknologi baterai terus berkembang, dan tentu baterai ini ibarat di motor bakar itu adalah bahan bakar. Ya. Nah, gimana caranya kita mendapatkan baterai yang sekecil mungkin tapi bisa menghasilkan power sebesar mungkin. Karena kalau makin berat makin rugi si baterai tersebut, maka kita butuh motor yang lebih besar lagi.
Jadi saat ini baterai memang kita custom dari hasil yang kami dapatkan dari rekan kerjasama itu, kita custom, kita improve supaya bisa memenuhi standar spesifikasi, kedua standar keselamatan. Dan terlebih electrical bukanlah hal yang mudah seperti plug and play aja. Ternyata banyak sekali unsur safety dari electrical ini yang mesti kita improve untuk kedepannya, dan negara-negara berkembang di seluruh dunia pun masih mencari komponen terbaik atau komposisi terbaik. Nah, kita harapkan sih dari SolarBoat ini kita jadi pelopor juga untuk menemukan metode penempatan peralatan electrical, penempatan safety equipment electrical untuk aplikasi bahkan di industri besar sekalipun. Ya, saya rasa itu dari divisi teknis penjelasannya, dan kami berharap memang selain tadi saya katakan SBT ini sedang tengah berlomba dan tengah berkembang, apa yang kami lakukan di sini itu tidak hanya menginspirasi rekan-rekan kami dalam UI, tapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahwa moto kami selain bertarung untuk menang juga, kami laka lawan ya sebenarnya moto kami itu gak ada lawannya. Kita juga pengen supaya orang-orang mulai tergerak hati dan pemikirannya bahwa kita harus mulai meninggalkan energi fosil, bergerak menuju energi terbarukan, dan UI melalui SBT jadi penggeraknya di bidang itu. Oke, keren. Oke, makasih banyak nih, infonya jelas banget tadi. Ya. Sama-sama Dinda atas kunjungannya. Semoga nggak kapok-kapok ya sobat kunjungin SBTW, karena kita akan bawa hal-hal yang baru lagi selanjutnya, dan tentu kita akan berusaha. Oke, sukses terus ya. Oke, dadah. Tadi kita sudah bertemu dengan Pak Sunario selaku pembimbing SolarBoat dan juga ketua tim beserta teman-temannya. Dari hasil wawancara tadi, bisa kita simpulkan bahwa kapal SolarBoat ini sangat bisa diaplikasikan di negara Indonesia, mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara tropis yang untuk mengambil energi mataharinya bisa kapan saja dan di mana saja. Lalu dari segi desainnya, kapal tersebut rupanya terinspirasi dari kapal tradisional pada zaman dahulu, yang sekarang dibantu oleh energi baterai yang meskipun baterainya kecil memiliki energi yang sangat luar biasa. Banyak hal yang bisa kita ketahui dan pelajari dari obrolan MITV tadi dengan Bapak Sunario, Pradana, dan anggota tim SolarBoat lainnya. Kapal ramah lingkungan ini alias si Jagur pasti bisa menjadi transportasi laut kebanggaan Indonesia di masa mendatang.